Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan pada materi yaitu turunan ya, turunan untuk trigonometri, tetapi dalam bentuk pangkat. Kita akan menyelesaikan suatu bentuk turunan apabila dalam bentuk pangkat, misalkan sin pangkat n ux, ini fungsinya, kemudian cos pangkat n ux, tan pangkat n ux. Nah, apabila kalian menemukan sebuah fungsi y dengan bentuk seperti ini, ya, maka kita akan menggunakan menyelesaikannya dengan aturan rantai. Dinamakan aturan rantai yaitu karena kita akan melakukan turunannya secara berantai, mulai dari dj/du, kemudian du dx, dan seterusnya. Atau bisa juga tergantung dari pemisalan fungsinya, misalkan dy dp, dp du, atau du dx ya. Jadi aturan rantai ini tergantung daripada fungsi yang diturunkan. Kalau ini sekilas mungkin kalian bingung ya, tetapi kita akan lebih jelaskan lagi pada contoh berikutnya. Nah, ini ya, Ibu akan bahas satu saja. Silahkan kalian ikuti pola yang ada untuk yang cos dan tan. Apabila misalkan sin pangkat n ux, maka turunannya ini adalah d dx sin pangkat n ux. Ini adalah diturunkan, notasi untuk turunan. Kemudian kita turunkan dulu secara keseluruhan untuk pangkatnya. Berarti n ya kita kedepankan, kemudian sin tetap, kemudian pangkatnya yang berkurang 1, kemudian ux. Yang kedua yang diturunkan itu adalah sin ux-nya kita turunkan, kemudian yang depannya ux-nya. Jadi ada 3 di sini yang diturunkan. Pertama pangkatnya, kemudian sin ux-nya, kemudian ux-nya. Ini ya, setelah diturunkan, kemudian turunan dari sin itu adalah cos, dan ini adalah turunan dari ux. Terus selebihnya bisa kalian pelajari. Nah, ini Ibu misalkan ini untuk contoh ya, misalkan sin pangkat 3x apabila diturunkan ya, ini notasi untuk turunan. Pertama kalian turunkan dulu ini secara keseluruhan pangkatnya, sehingga 3-nya ke depan. Jadi 3 sin kuadrat x, kemudian langkah yang kedua yang diturunkan itu adalah sin x-nya. Dan ini seharusnya x diturunkan yang ketiga, karena x diturunkan adalah 1, maka di sini sebetulnya 1, cuman tidak mengimbas kepada jawaban. Jadi 3 sin kuadrat x turunan sin adalah cos. Ini. Kemudian 2 sin pangkat 3x apabila diturunkan, nah kita turunkan pangkatnya secara keseluruhan sehingga 3 pindah ke depan menjadi 6 sin kuadrat x, kemudian ini sin x-nya diturunkan menjadi cos x, dan ini seharusnya x diturunkan menjadi 1. Jadi 6 sin kuadrat x kali cos x. Kemudian cos pangkat 5 kita turunkan secara keseluruhan pangkatnya menjadi 5 cos pangkat 4x. Kemudian turunan dari cos x itu adalah negatif sin x, sehingga negatifnya pindah ke depan. Nah, ini diturunkan juga sama ya. Bisa kalian lihat rumus untuk turunan tan apa. Ini juga secara keseluruhan berarti 3 pindah ke depan, 6 tan kuadrat x kali, nah ini turunan dari tan itu adalah secant kuadrat x. Selebihnya silahkan kalian pelajari sendiri. Nah, untuk turunan tingkat tinggi ya,
Ibu akan membahasnya, lebih ditekankan kepada pengembangan turunan pertama, kemudian turunan kedua. Apa itu turunan kedua? Turunan kedua, kalau turunan pertama itu kan diturunkan 1 kali. Kemudian kalau turunan kedua itu diturunkan sebanyak 2 kali. Nah, sebagai contoh, kita bisa mengilustrasikannya atau mengerjakannya pada contoh soal aljabar. Kalau turunan pertama, ini dy dx berarti 3x kuadrat min 6x. Kemudian dari sini akan muncul turunan kedua atau diturunkan kembali menjadi 6x dikurangi 6. Selebihnya kalau turunan ketiga juga sama. Kemudian yang turunan keempat kita turunkan lagi. Dan ini adalah kalau untuk fungsi polinomial, maka turunannya akan berakhir dengan 0. Nah, ini memahami turunan tingkat tinggi dari fungsi aljabar ya. Kalau seperti ini bentuknya, ini perlu ketelitian. Ibu uraikan sebetulnya seperti ini ya. Kalau akar kan menjadi bentuk pangkat setengah. Akar kan pangkat setengah. Sehingga setengahnya, kalau pengerjaan turunan pertama, setengahnya pindah ke depan. Setengah ini tetap tidak berubah. Pangkatnya dikurangi 1. Sehingga ini menjadi min setengah. Kemudian yang dalam diturunkan menjadi 2T. Ya, sampai sini sudah betul. Cuman kita uraikan lagi ya. 2T dikali setengah itu kan menjadi T. Dan ini, bentuk ini kita kembalikan lagi ke dalam bentuk akar. Oke. Nah, turunan keduanya, silahkan kalian misalkan, ini bisa jadi bentuk kali kan, U kali V, maka diturunkannya dengan rumus U aksen V ditambah V aksen U. Silahkan kalian satu persatu ya, analisis mana yang dinamakan U aksen, kemudian V aksen, dan U. Nah, ini mungkin hasil pengerjaan dari Ibu ya. Bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih.